Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi pasar modal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 tanda-tanda namanya bullish reversal di saham. Menurut kami ini sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita memahami ini, kita akan masuk di saham yang akan memiliki tanda-tanda harganya naik. Ya, bullish reversal. Jadi pembalikan arah menuju bullish lah, sederhananya seperti itu. Karena ketika memahami ini, biasanya reversalnya itu tinggi. Ya, tidak remeh 5%, itu remeh lah. Jadi tinggi. Nah, itu yang menurut kami cukup penting untuk kita pahami. Nah, kuasai indikator penting yaitu ada 2, pola reversal dan kemudian retracement. Ini semuanya bisa mudah memahami ya, walaupun ini teknikal tapi tidak begitu rumit. Yang pertama, reversal, yaitu pembalikan. Pembalikan arahnya itu memang seperti ini namanya pembalikan arah. Awalnya turun menjadi naik, itu namanya reversal ya. Nah, bayangkan kalau Anda punya tanda-tanda ini kan pembalikan tren ya, dari trennya turun menuju naik. Maka ketika Anda masuk, berarti nanti Anda akan berada pada saham yang fase trennya itu naik. Nah, yang pertama, apa itu tanda-tandanya? Ya, pertama yaitu namanya falling wedge pattern. Ya, ini namanya falling itu kan turun ya. Ya. Jadi intinya penurunan yang mana salah satu garis itu akan lebih mendekat kepada garis yang satunya. Biasanya kalau di tanda-tanda reversal itu adalah garis yang bawah. Ya, kalau di garis ini supportnya itu semakin menyempit. Kenapa semakin menyempit? Karena yang menjual itu semakin sedikit. Nah, memang perlu dipahami dalam reversal ini yang paling sulit adalah menanamkan keyakinan dan membuang keraguan. Karena apa? Ini ketakutan di sini itu titik ketakutan ya. Jadi kalau misalkan turun seperti ini pasti kita takut, wah turun terus ini ya. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka kita akan tahu, oh ini tanda-tanda reversal. Jadi yang bawah ini kan yang atas sama garisnya, yang bawah ini 1, 2 di sini itu semakin menyempit. Kalau kami terus terang belum berani kalau beli di sini. Belinya di mana? Di sini. Udah ada tanda-tanda nih pembalikan set. Nah, beli di sini. Kalau dia beli di sini suhu banget lah kalau menurut kami. Ya, ini yang pertama. Jadi perhatikan aja di garis-garis aja nggak apa-apa Anda. Ya, garis atas, garis bawah, bawahnya lebih naik. Yang kedua, menurut kami ini jauh lebih oke dibanding yang pertama. Ya, yaitu inverse head and shoulder. Inverse itu kan kebalik. Head and shoulder itu kepala dengan punggung, pundak. Nah, tandanya itu seperti ini biasanya. Terjadi pundak pertama, pundak kedua lebih dalam, kemudian pundak kedua. Nah, ini tanda-tanda naik. Membacanya itu seperti ini. Ada orang yang membuang ya, menjual. Kemudian ada orang yang yakin kemudian beli dia. Nah, ketika naik ini ada yang menjual karena takut turun lagi kan. Mumpung naik, jual lah. Nah, ketika di sini ini ada yang memborong sangat besar. Sehingga kenapa kok kami katakan sangat besar? Sehingga walaupun dasarnya itu lebih dalam, tapi kemudian kenaikannya sama dengan yang sebelumnya. Ini kan berarti kenaikannya ini sekian, ini 2 kali lipat kan. Nah,
Kalau sudah ada seperti ini biasanya mulai ada muncul keyakinan. Makanya penurunan berikutnya tidak sedalam penurunan yang kepala. Bahkan kalau Anda lebih jeli ya, second shoulder itu lebih tinggi daripada first shoulder. Jadi ini set walaupun tipis. Nah, nanti tandanya naik di mana? Di sini. Kalau Anda suhu, Anda beli di sini. Tapi kami masih cupu biasanya ngelihatnya di sini. Karena apa? Kan belum terjadi inverse head and shoulder. Ya, di sini. Kenapa kami katakan yang di sini suhu biasanya big money nih, yang punya uang banyak. Kami uangnya mini, jadinya di sini ya. Setelah kita membaca, namanya inverse head and shoulder. Yang ketiga, ini juga penting ya dan mudah. Apa? Kenapa saya katakan mudah? Kalau ini agak susah karena betul-betul harus menemukan headnya. Kalau ini enggak, triple bottom. Ya, turun 3 kali aja, 1, 2, 3, cus gitu. Ya, sabar. Jadi kelemahan kita kan nggak sabar ya. Nggak sabarnya itu kenapa? Biasanya udah turun di sini, langsung beli di sini. Belum terkonfirmasi nih, karena apa? Masih banyak orang yang menjual karena berpikir pumpung naik sebelum turun lebih jauh, jual lah. Turun lagi, ini udah ada yang borong lagi nih. Maka masih ada yang kepikiran, pumpung naik lagi nih, jual lagi. Nah, kenaikan ketiga itu terkonfirm bahwasanya dia akan naik. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, ini sudah menciptakan titik support 2 kali. Artinya udah ada yang nahan. Makanya yang ketiga biasanya lebih tinggi sedikit. Nah, kemudian banyak orang yakin pada akhirnya beli naik gitu. Nah, di sini juga sama. Kalau Anda suhu belinya di sini. Ya, karena mungkin Anda big money. Kalau kami ya belinya di sini. Kan sudah tercipta triple bottom pattern. Yang kedua, ini indikator ampuh. Menurut kami kalau udah ada ini ya, kemungkinan naiknya besar sekali. Sekali lagi semuanya kemungkinan. Apa itu? Double bottom. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini kan triple bottom, bottomnya sama. Kalau ini double bottom, yang ketiga itu di titik resisten daripada first bottom. Set, nah di sini nih. Nah, pokoknya kalau sudah tercipta seperti ini double, kemudian naik, turunnya nggak begitu dalam, bahkan di titik resisten, maka ini akan naik. Dan naiknya luar biasa biasanya. Pokoknya Anda ingat aja nih. Karena apa? Keyakinan orang lebih besar daripada yang ini. Ini baru yakin kalau misalnya 1, 2, 3. Kalau ini enggak, biasanya ini saham fundamental bagus. Baru naik 1, ketahan 2 kali langsung dia. Nah, yang ketiga adalah pola retracement. Retracement itu apa? Pembalikan harga sementara untuk menuju tren yang lebih besar. Jadi saham itu turun, tapi sebetulnya itu hanya faktor koreksi sebentar aja. Contohnya ini ya. Jadi ini kan penurunan untuk menciptakan tren yang lebih besar. Ya, penurunan ini pembalikan kan? Pembalikan kan di sini. Nah, kalau retracement itu penurunan yang tidak mengkonfirmasikan tren. Jadi turun sebentar ini, tapi bukan berarti yang namanya bearish, tidak, tapi ini hanya turun koreksi sejenak. Mungkin yang beli di sini sudah take profit di sini, tapi banyak yang hold, makanya naik lagi. Nah, kalau orang tipe yang menggunakan analisa retracement ini, maka dia akan beli di sini yang ditandai kotak. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka kalau misalkan Anda tipe ini, Anda tidak akan membeli sebelum menunggu terkonfirmasinya bahwasanya ini adalah retracement. Apa salah satu tandanya? Volumenya ya. Jadi volumenya gini. Nanti kita akan bahas lebih detail di sesi volume. Kalau misalkan harganya turun tapi volume penurunannya itu kecil, ini kan volume pembeliannya lebih besar, yaitu adalah false bearish ya. Jadi tidak berhasil dia membuat tren bearish, tapi itu hanya pembalikan sementara aja. Tapi menurut kami, bagi Anda yang melakukan analisa teknikal menggunakan 3 bullish reversal tadi,
lebih baik Anda gabung dengan yang namanya RSI indikator. Apa itu RSI indikator? Yaitu pengukuran atau analisa saham berdasarkan volume. Karena apa? Relative Strength Index, yaitu mengukur kekuatan daripada pembelian dan penjualan. Biasanya ada kayak gini nih. Kalau sudah naik itu artinya jenuh beli. Kalau sudah turun artinya jenuh jual. Ya nilainya kalau jenuh beli itu di atas 70%, kalau jenuh jual di atas 30%. Kalau sudah jenuh jual, apa yang terjadi? Akan naik. Kalau sudah jenuh beli, apa yang terjadi? Akan turun, gitu sederhananya. Ya, jadi kalau dikombinasikan itu akan menghasilkan analisa yang jauh lebih valid. Ya. Terima kasih, tapi sekali lagi kami ingin sampaikan bahwasanya analisa ini bagaimanapun di pasar modal memiliki probabilitas yang tidak mencapai 100%. Namanya juga analisa. Tapi dengan analisa ini kemungkinan kita untuk mendapatkan cuan menjadi lebih besar. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.